itu bisa meletakkan tangan kita nih di depan telinga, ya. Kemudian kita buka mulut selebar mungkin. Nah, itu nanti kita bisa merasakan bahwa tulang rahang itu bergerak. Nah, kalau ada nyeri misalnya, nah, bicara mempengaruhi kesehatan yang lain nih, saya mau share juga tentang tadi yang saya sempat sebut sebelumnya. Kalau kita kehilangan gigi nih, ya bisa pengaruh juga ke yang lain. Nah, jadi ini ada satu ilustrasi video ya, yang menggambarkan ini baru kehilangan satu gigi. Gigi ini kan tetap biasanya kita gunakan terus. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau saat gigi hilang itu gigi yang lain bisa bergeser nih. Ya. Namanya teeth shifting, pergeseran gigi. Nah, pergeseran gigi ini karena mengisi kekosongan dari gigi yang hilang. Nah, saat shifting gigi itu biasanya jadi miring atau ya bisa jadi giginya jadi kelihatan lebih panjang ya karena gigi atasnya turun atau gigi rahang bawah mungkin jadi naik mengisi ruangan yang kosong. Nah, kemiringan ini akan membuat orang yang kehilangan gigi ini itu sulit juga membersihkan gigi ya. Terus bisa juga ada jarak antara tadinya yang giginya rapat karena gigi ini mengisi kekosongan, antar gigi lain justru menimbulkan rongga baru yang akhirnya mudah sekali nanti nyangkut sisa makanan lah kira-kira. Mungkin ada juga orang awam, ini dok dulu gigi saya udah sempet hilang, sekarang kok nih gigi sebelahnya jadi lebih panjang, atau misalnya kok jadi sekarang goyang-goyang nih giginya. Nah, itu jadi kehilangan gigi ini bisa memicu sisa makanan yang lebih banyak. Kerusakan itu belum tentu terjadi di gigi, tapi ternyata di jaringan gusi dan jaringan tulang di balik gusi itu yang bikin istilahnya dari gigi goyang yang paling sering terjadi sih. Nah, selain itu ada juga kalau posisi gigi yang normal ini berubah ya seperti pada ilustrasi ini, pengunyahan itu jadi nggak seimbang juga. Nah, itu bisa mempengaruhi sendi rahang. Ya, ini mungkin nggak banyak juga orang yang tahu, kalau periksa sendi rahang harus ke prostodontis nih gitu, atau harus ke dokter gigi paling nggak. Ya, ini nggak bisa kita anggap sepele, kelainan sendi rahang nih. Ya, mungkin nggak banyak juga orang awam yang tahu misalnya apa sih kelainan sendi rahang, kok hilang gigi bisa jadi problem rahang. Nah, mungkin kita bisa ngecek sama-sama juga nih untuk meriksa kondisi rahang gigi ya. Mungkin kalau yang lagi menyaksikan video ini mau ngecek nih ada problem nggak di sendi kita, itu bisa meletakkan tangan kita nih di depan telinga, ya. Kemudian kita buka mulut selebar mungkin. Nah, itu nanti kita bisa merasakan bahwa tulang rahang itu bergerak. Nah, kalau ada nyeri misalnya, atau misalnya ada bunyi yang cukup keras, bunyi klik misalnya, itu namanya clicking. Ya, itu sebenarnya udah ada problem sendi. Nah, problem sendi ini dipicu oleh susunan gigi atau kehilangan gigi yang cukup banyak. Nah, bahkan ada juga mungkin yang pernah misalnya pada saat nguap terlalu lebar nggak bisa nutup lagi. Ya, itu mungkin banyak kejadian seperti itu. Nah, itu adalah problem sendi. Nah, problem sendi ini dipicu oleh salah satunya yang paling sering adalah susunan gigi dan kehilangan gigi. Misalnya setelah kita kehilangan gigi di satu sisi, mengunyah satu sisi. Nah, mengunyah satu sisi ini jelas jadi ketidakseimbangan antara rahang kiri dan kanan. Itu juga bisa menimbulkan tadi masalah-masalah di sendi rahang. Kita makeover itu, kita bukan memakeover bukan memakeover estetik saja, kecantikan aja, tapi kita juga mempertimbangkan keseimbangan tadi, stomatognati, bagaimana perubahan yang kita lakukan, penggantian gigi yang kita lakukan itu selain cantik ya, membuat kecantikan kembali, estetika bagus lagi, itu juga memastikan bahwa semua keseimbangan antara gigi, otot dan sendi rahang tadi juga
tetap dalam keadaan yang harmonis tadi. Oke. Jadi tadi udah dijelaskan soal apa sih efeknya ketika kita kehilangan gigi. Sederhana mungkin di tengah masyarakat bahwa gigi hilang itu dianggap sebagai hal sepele karena mereka kita mungkin ya kita masih menganggap bahwa gigi itu sebagai cadangan. Yang artinya gini, ketika kita punya 32 gigi, hilang satu masih dianggap punya cadangan 31 lagi. Hilang satu lagi, ah tenang, cadanganku masih 30. Hilang satu lagi, tenang, cadanganku masih 29. Jadi menganggap gigi ini sebagai cadangan. Jadi sebenarnya ini persepsi yang harus diluruskan bahwa kehilangan satu gigi pun itu harus segera digantikan. Karena yang lain atau per gigi itu dia memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan individu si giginya dalam hal relasi terhadap jaringan sekitarnya, gigi di sebelahnya, gigi di lawannya, kemudian secara keseluruhan akan berpengaruh pada sistem pengunyahan yang di situ ada sendi, ada otot. Jadi ketika giginya hilang, tidak menutup kemungkinan bahwa semua sistem pengunyahan akan berubah total. Jadi reaksinya berantai. Seperti itu. Dan itu juga harus dipahami untuk orang-orang yang berusaha mengala-ala giginya, entah itu dengan veneer, entah itu dengan behel, yang artinya di situ akan mengganggu keseimbangan sistem pengunyahan secara keseluruhan. Padahal hanya mengejar estetika. Padahal estetik pun enggak. Estetik itu cuman subjektif mereka aja. Nah, ketika mereka mengejar itu tanpa memperhatikan efek dari kesehatan, maka efeknya nanti ke depannya akan merusak nggak hanya di gigi aja, tapi di seluruh sistem pengunyahan yang terlibat. Nah, tadi kan udah dibahas tentang aspek kesehatan bahwa gigi yang harus diganti ini itu pentingnya adalah untuk menjaga keseimbangan dalam hal kesehatan dan fungsi dan kesehatan secara keseluruhan.